Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Bertemu lagi dengan saya Mar'atul Muniroh dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo. Sudahkah siap menambah ilmu hari ini? Sepertinya sudah siap semua ya teman-teman. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya teman-teman? Nah, hari ini kita akan belajar tentang keteraturan gerak rotasi dan revolusi bumi. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak, pusat dari tata surya kita itu apa sih? Jadi, pusat dari tata surya kita itu adalah matahari, di mana matahari ini dikelilingi oleh planet-planet di sekitarnya. Apa saja sih planet-planet tersebut? Planet-planet tersebut yaitu meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedelapan planet-planet ini mengelilingi matahari. Kemudian planet bumi itu terdapat dalam posisi nomor berapa sih? Planet bumi itu terdapat dalam posisi nomor 3 yang dekat dengan matahari. Kemudian teman-teman tahu tidak? Di bumi itu merupakan salah satu planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup loh. Kok bisa sih? Nah, jadi di dalam bumi itu, lingkungannya itu sangat mendukung adanya kehidupan di dalamnya, sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Sementara di planet-planet lain itu tidak bisa. Kemudian, teman-teman pernah tidak bertanya-tanya, kenapa kok daerah di berbagai tempat itu berbeda-beda? Nah, nanti akan dijelaskan dalam penjelasan berikut ini. Kemudian, teman-teman juga pernah tidak berpikir, kenapa kok ketika kita berjalan itu, matahari itu ketika kita menghadap ke atas itu, kok matahari seperti mengikuti kita? Nah, sebenarnya itu yang mengikuti itu kita atau matahari yang mengikuti kita? Nah, dalam penjelasan berikut ini nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana sih keteraturan gerak rotasi dan revolusi bumi. Untuk selanjutnya, lebih jelasnya mari simak video berikut ini. Bulan ini umat muslim sedunia menjalankan ibadah puasa wajib. Ya, di sejumlah negara awal mulai Ramadan berbeda karena mengikuti letak geografisnya. Lebih dari 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia akan menyambut bulan suci Ramadan pada hari Senin, 6 Juni 2016. Mahkamah Agung atau Majelis Al-Qadha Al-A'la Kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwa hari pertama bulan suci Ramadan 1437 Hijriah jatuh pada 6 Juni 2016. Negara di kawasan Timur Tengah ini merupakan negara Islam terbesar di dunia yang menjadi lokasi utama riwayat terbentuknya agama Islam. Di Amerika Serikat, umat Islam merupakan minoritas dengan angka. Jumlah penduduk muslim di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 3 juta jiwa. Di tahun ini, bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas. Kondisi ini membuat waktu berpuasa lebih panjang, 16 jam. Di Inggris, jumlah warga muslim mencapai sekitar 3,1 juta orang, atau sekitar 5,4% dari populasi penduduk Inggris dan Wales. Jumlah ini terus meningkat dalam 1 dekade terakhir. Menurut data Badan Statistik Nasional Inggris, peningkatan populasi umat muslim di Inggris terjadi seiring gelombang pengungsi dari negara Islam yang dilanda konflik. Selain Inggris dan Amerika Serikat, ada 178 negara yang juga memulai 1 Ramadan 1437 Hijriah pada 6 Juni 2016. Hanya beberapa negara di Kepulauan Oceania dan Asia Timur yang memiliki perbedaan penentuan awal Ramadan. Dari laman makkahkalender.org disebut, umat Islam yang tinggal di wilayah timur Tiongkok, Mongolia, hingga Rusia bagian tengah dan timur, baru akan berpuasa Ramadan mulai 7 Juni 2016. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Cindy Agustina Tarik, CNN Indonesia. Kok bisa ya? Awal Ramadan itu waktunya berbeda-beda.
Padahal kan kita berada di bumi yang sama. Tapi kenapa kok waktunya berbeda? Benar juga ya. Apalagi durasi di setiap daerahnya juga berbeda-beda. Ada yang jam malamnya lebih singkat dibandingkan jam siangnya. Iya Ki, jadinya puasanya lebih lama. Tapi kira-kira apa ya penyebabnya? Aku juga kurang tahu Mi. Coba kita cari tahu saja lewat Google. Siapa tahu lebih jelas lagi penjelasannya. Iya, ini aku coba searching dulu ya. Oh, ini dia. Karena adanya gerak rotasi bumi, Ki. Tapi, apa loh gerak rotasi bumi itu? Nah, cari saja di penjelasan YouTube. Pasti ada penjelasan yang memahamkan di sana. Oh, oke. Ini akan aku searching lagi di YouTube. Siapa tahu lebih memudahkan kita dalam memahami hal ini ya. Halo sahabat sains, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA pada materi keteraturan gerak rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak, bumi kita itu bergerak loh. Masa iya sih? Iya teman-teman, jadi bumi kita itu bergerak. Adapun gerak bumi kita itu ada dua, yaitu ada gerak rotasi dan gerak revolusi bumi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak rotasi dan revolusi bumi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama, yaitu ada gerak rotasi bumi. Gerak rotasi bumi yaitu gerak di mana bumi itu berputar pada porosnya. Jadi bumi kita itu berputar teman-teman. Nah, perputaran tersebut yaitu dari arah barat menuju ke arah timur, yaitu membelakangi arah jarum jam. Kemudian, berapa lama sih bumi kita berputar? Bumi kita berotasi atau berputar itu selama 23 jam 56 menit atau biasanya kita sebut sebagai 24 jam dalam satu harinya. Tadi katanya bumi kita berputar. Kenapa kok kita tidak ikut berputar? Nah, jadi, di dalam bumi itu terdapat gaya gravitasi bumi yang mengakibatkan ketika bumi itu berotasi, makhluk hidup di dalamnya itu tidak ikut berputar, teman-teman. Nah, kecepatan rotasi itu berapa sih? Kecepatan rotasi bumi yaitu ada 1670 km per jam. Nah, teman-teman, dari rotasi bumi tersebut berakibat bagi makhluk hidup di bumi. Apa saja akibatnya? Yang pertama yaitu adanya siang dan malam. Jadi, siang dan malam itu merupakan akibat dari gerak rotasi bumi, teman-teman. Jadi, bumi kita itu terbagi menjadi dua bagian, yang mana ada bagian yang menghadap ke matahari dan bagian yang membelakangi matahari. Ketika bumi menghadap ke matahari, maka itu yang disebut dengan siang. Dan ketika bumi itu membelakangi matahari, itu yang disebut dengan malam. Kemudian, akibat rotasi bumi yang lain yaitu perbedaan waktu di berbagai daerah. Nah, ketika daerah-daerah itu menghadap ke matahari, itu secara bergantian sehingga terjadilah perbedaan waktu di berbagai daerah, teman-teman. Semisal saya sekarang ada di Jawa Timur, di sini jam 12 siang. Kemudian teman saya di sana di Papua, di sana pukul 2 siang, teman-teman. Jadi adanya perbedaan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya gerak semu harian matahari. Nah, pernah tidak teman-teman itu ketika teman-teman berjalan, kemudian menghadap ke atas melihat matahari, itu seakan-akan matahari lah yang mengikuti kita. Sebenarnya tidak teman-teman, matahari itu diam. Yang mengikuti matahari itu adalah kita, bumi. Bumi yang mengikuti matahari, bukan matahari yang mengikuti kita. Nah, itulah yang disebut sebagai gerak semu harian matahari. Kemudian yang keempat adalah perbedaan arah arus laut. Nah, adanya ombak di laut itu disebabkan oleh angin, yang mana arus laut di bagian bumi sebelah selatan itu searah dengan arah jarum jam, sementara di daerah bagian utara itu berlawanan dengan arah jarum jam. Adanya perbedaan arus ini merupakan akibat dari adanya rotasi bumi. Selanjutnya yaitu adalah revolusi bumi. Selanjutnya yaitu adalah gerak revolusi bumi. Apa sih yang dimaksud dengan gerak revolusi bumi itu?
Nah, jadi gerak revolusi bumi yaitu adalah gerak bumi mengelilingi matahari bersamaan dengan bumi berotasi di lintas orbitalnya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau rotasi bumi itu adalah gerak bumi berputar pada porosnya. Kemudian revolusi bumi ini yaitu gerak bumi mengelilingi matahari bersamaan dengan bumi berotasi di lintasan orbitalnya. Nah, berapa lama sih bumi itu berevolusi? Jadi, bumi kita ini berevolusi selama 365 hari atau biasanya kita sebut yaitu 1 tahun. Adapun 1 kali revolusi bumi biasanya disebut dengan kala revolusi. Nah, revolusi bumi ini yaitu arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, yang mana posisi bumi ketika berevolusi yaitu miring 23,5 derajat pada lintasan ekliptikanya. Revolusi bumi ini juga berdampak pada lingkungan ataupun makhluk hidup di dalam bumi. Nah, apa saja sih dampak yang disebabkan oleh revolusi bumi ini? Yang pertama yaitu adanya gerak semu tahunan matahari. Hal ini dapat kita lihat ketika matahari itu tenggelam dan terbit. Nah, setiap harinya posisi matahari akan geser sedikit demi sedikit. Hal ini disebabkan karena adanya gerak semu matahari. Kenapa kok disebut dengan gerak semu matahari? Karena matahari itu terlihat seperti bergeser, padahal yang mengikuti matahari itu kita yang ada di bumi. Matahari itu diam. Kemudian yang kedua adalah perbedaan musim. Musim di daerah tropis itu ada 2, yaitu ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, hal ini diakibatkan dari adanya gerak revolusi bumi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bedanya antara siang dan malam. Nah, tadi kan bumi kita berevolusi itu dengan kondisi keadaan kemiringan ya, 23,5 derajat. Hal ini mengakibatkan adanya daerah bumi di bagian utara dan bagian selatan itu mengalami perbedaan waktu siang dan malamnya. 4 yaitu adanya perbedaan rasi bintang. Nah, bumi kita kan tadi berputar ya. Ketika bumi berputar, bumi yang di daerah bagian timur akan menampakkan rasi bintang yang ada di daerah timur. Ketika bumi itu berputar ke daerah yang barat, maka akan terlihat rasi bintang di daerah barat. Maka dari itu, kenapa kok rasi bintang itu berbeda-beda? Kemudian yang kelima yaitu adanya perbedaan kalender Masehi. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya bumi itu berevolusi itu selama 365 hari. Kemudian untuk menyempurnakan 1/4 hari itu membutuhkan waktu 4 tahun. Biasanya disebut dengan tahun Kabisat bertepatan pada tanggal 29 Februari. Hal itu digunakan untuk menyempurnakan yang 1/4 hari tadi. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai keteraturan gerak rotasi dan revolusi bumi. Semoga teman-teman paham semua ya. Oh, itu tadi penjelasannya. Ternyata perbedaan waktu di awal Ramadan itu disebabkan karena adanya rotasi bumi, yang mana rotasi bumi itu mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat. Betul. Jadi banyak sekali ya kejadian alam di bumi kita ini yang kita kurang ketahui. Ya, contohnya ya seperti terjadinya siang malam. Tidak sangka kalau itu merupakan akibat dari rotasi bumi. Ya, betul sekali. Tidak disangka juga adanya musim hujan dan kemarau itu disebabkan karena adanya revolusi bumi. Sebelumnya aku nggak tahu loh kalau itu merupakan akibat dari revolusi bumi. Begitu juga dengan aku. Sepertinya kita harus lebih mendalami lagi pengetahuan kita, apalagi tentang lingkungan kita. Ya, betul teman. Dan kita harus lebih banyak melihat berita-berita dan info terkini supaya tidak ketinggalan informasi. Nah, itu tadi teman-teman penjelasannya. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa kok waktu di berbagai daerah itu berbeda-beda. Ternyata disebabkan karena adanya gerak rotasi bumi yang mengakibatkan waktu di berbagai daerah itu berbeda-beda.
Dan kemudian kenapa kok ketika kita berjalan menghadap ke atas itu seakan-akan matahari lah yang mengikuti kita? Padahal tidak, matahari itu diam, yang mengikuti matahari itu adalah bumi. Nah, itulah penjelasan pada hari ini. Sekian dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.